Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Yesus menggunakan banyak gambaran untuk menggambarkan siapa dirinya. Pada bagian lain dari Injil, dia menyebut akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pada bagian lain dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia memiliki hidup yang kekal. Tapi yang sangat favorit dari sabda Yesus tentang diri dia ada di dalam Injil hari ini, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik ini ada hubungan nanti dengan menyebutkan dirinya sebagai pintu. Tetapi pertama-tama kita lihat bahwa mengapa Yesus mengucapkan sabda yang seperti ini. Pertama-tama ketika dia mengutip dengan mengatakan akulah gembala yang baik. Yesus sebenarnya sementara membandingkan diri dia dengan para pemimpin agama dan pemimpin politik yang harusnya melayani bangsa dan rakyat, tapi mereka hanya menggunakan kekuasaan itu untuk diri dia, untuk diri mereka. Dan di mana-mana selalu ada pemimpin yang semacam itu, baik pemimpin religius maupun pemimpin sipil. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Sementara orang yang bukan gembala, dia tidak menyerahkan dirinya. Ketika datang serigala, dia lari meninggalkan domba-dombanya. Dia hanya ingin memanfaatkan domba-domba itu. Maka Yesus menyebut diri dia, akulah gembala yang baik. Kita membayangkan mengapa Yesus ingin supaya setiap orang yang percaya menghayati bahwa dia adalah gembala yang baik.
Dan dia menyebutkan kita sebagai domba. Domba adalah jenis binatang yang punya banyak keterbatasan. Dia tidak bisa membela diri. Satu-satunya cara dia membela diri itu hanya lari. Lari pun gak kencang. Dia juga mempunyai daya memandang yang pendek. Dia tidak bisa melihat jauh, sehingga dia tidak bisa melihat kalau serigala itu datang. Dia tidak memiliki mata yang tajam untuk melihat bahaya. Domba juga sulit untuk fokus. Domba juga adalah hewan yang gampang panik, gampang kehilangan arah. Domba juga adalah satu binatang yang tidak bisa pulang kalau dia tersesat. Kalau kucing Anda buang, dia bisa pulang. Anjing Anda buang, dia bisa pulang. Kuda Anda buang, dia bisa kenal rumahnya. Onta bisa pulang. Tapi domba sekali hilang, dia tetap hilang. Maka demikian kita diingatkan bahwa kita mempunyai kesamaan dengan domba. Maka kita sebagai manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan seperti seekor domba, hanya bisa selamat kalau kita mempunyai seorang gembala. Gembala yang baik, gembala yang menuntut, gembala yang rela berkorban bagi domba-dombanya. Seorang gembala ketika dia pulang membawa domba-dombanya, pertama-tama dia berdiri di depan pintu dan melihat domba-dombanya satu persatu masuk ke dalam kandang. Saat itu selain dia menghitung, dia juga melihat apakah setiap domba itu masih lengkap dan apakah setiap domba itu berada di dalam kondisi yang baik. Kalau kakinya luka, akan segera dirawat. Kalau ada yang tercabik kulitnya, akan diperhatikan. Yesus mau supaya kita yang mengimani diri sebagai anak Allah menghayati hidup kita dalam ketergantungan dan juga dalam sikap yang taat. Maka itu Yesus mengatakan, akulah pintu pada domba-domba itu. Kalau ada yang tidak masuk melalui pintu, maka dia itu pencuri. Yesus mengkritik sebenarnya para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam ketika itu, yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, tapi hanya ingin menguntungkan dirinya. Sampai saat ini pun sabda Yesus itu masih relevan. Di mana-mana masih bisa ditemukan, ya, pemimpin sipil maupun pemimpin rohani yang mau menjadi pemimpin rohani tapi sebenarnya untuk kesenangan diri. Saudara-saudari yang terkasih, lalu sebagai domba, apa yang harus kita wajib lakukan? Pertama-tama, kita perlu belajar mendengarkan suaranya. Dikatakan dalam Injil bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya, dan mereka tidak mengikuti suara dari orang yang lain. Kita perlu mengenal, sebab di sekitar kita setiap hari ada banyak suara yang lain yang mengajak kita. Suara itu bisa suara dari manusia yang lain, mengajak kita untuk menjadi orang terkenal, mengajak kita menjadi orang yang memiliki kekuasaan, mengajak kita untuk menjadi orang yang memiliki kekayaan dan sebagainya. Tetapi gembala yang baik membawa kita kepada hidup yang kekal. Kita juga mendapat suara dari dunia yang mengatakan pada kita ini dan itu, membuat kita gelisah. Ada suara dari diri kita sendiri, yaitu ego kita, yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Kita perlu belajar mengenal, membedakan mana suara dari diri sendiri
mana suara dari orang lain, mana suara dari budaya dunia ini. Dan kita hendaknya bisa mengambil keputusan untuk mendengarkan suara dari gembala kita, yaitu Tuhan sendiri. Hal kedua yang hendak kita lakukan yaitu selain mendengar, kita mengikuti Dia. Kalau kita mengikuti suara yang lain, maka kita dibawa ke tempat yang lain. Yesus telah memberikan penegasan, siapa saja yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Ada seorang yang mengatakan bahwa kekristenan bukanlah suatu agama. Jadi kalau kita menjadi orang Katolik, kita jadi seorang Kristen, itu bukan agama sebenarnya. Sebab kekristenan pertama-tama adalah relasi dengan Tuhan. Agama itu hanya hal tambahan untuk membantu kita menghayatinya. Pertama-tama adalah relasi, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Sang Gembala. Setiap hari hendaknya kita bisa mendengarkan suara Dia yang menuntun kita. Ketika kita berdoa, ketika kita tidak berdoa, ketika kita bekerja, hendaknya kita tetap ingat bahwa kita ada di dalam relasi dengan Tuhan sendiri. Hari Minggu ini juga disebut hari Minggu Panggilan. Hari Minggu keempat Paskah selalu disebut hari panggilan, untuk mengingatkan gereja bahwa gereja membutuhkan gembala-gembala di dalam gereja. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi kita membutuhkan gembala yang baik. Dan Yesus telah memberikan ukuran. Gembala yang baik adalah gembala yang rela menyerahkan nyawanya. Gembala yang tidak hanya mencari keinginan kesenangan dirinya, tetapi yang datang untuk kebaikan umat yang dia layani. Karena itu kita berdoa hari ini dan juga besok di dalam setiap misa, sambil juga membuka diri agar di dalam keluarga kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang mungkin dipilih, dipanggil dan dipilih untuk menjadi gembala. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.